Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, part 4 kelanjutannya ya teman-teman. Pada akhirnya aku datangin ke alamat temanku yang membawa uangku 266 juta 2019 bulan 10. Baru dikasih 66 juta kurang 200 juta teman-teman ya. Itu salah satunya temen yang aku anggap adik di Taiwan, aku jadikan adminku 1 tahun amanah. Dan dia pamit cuti pulang mau nikah ternyata nggak balik lagi dan menawarkan jasanya untuk bisa bantu ngirim aku uang ke Indonesia. Ternyata nggak dimasukkan di ATM tujuanku. Nah, itu sebenarnya uang aku mau buat beliin mobil mantan suami dulu ya. Dan itu temanku aku jadikan admin 1 tahun amanah ya. Pegang buku 3 A, B, C. Tutup buku 1 minggu sekali. 250 juta mencapai 300 juta. Dan yang tutup buku yang hari Selasa tanggal 22 bulan 10 2023 2019 itu yang uangku di bawah total 266 juta teman-teman. Nah, aku sebelum dia cabut dari Taiwan, aku minta gitu loh uangku ya. Dikasih 66 juta. Nah, itu bukan sistem hutang pihutang teman-teman, tapi dia bisa dibilang penggelapan uang dan penipuan direncana. Karena apa? Dia pamit mau cuti pulang gitu loh, jarak 1 bulan kemudian. Dan dia cabut dari Taiwan tuh tanggal 15 bulan 11 2019 dan tanggal 22 bulan 10 2019 bawa uangku itu. Nah, itu wangi bertiga, teman-teman. Uangku, uangnya tante mantan suami, uangnya temanku ngawi. Tapi paling banyak sendiri uangku. Nah, uang 66 juta itu aslinya uangku yang keluar ya. Nah, karena berhubung aku yang mengeluarkan uang ya, ya udah tak kasihkan ke temanku ngawi dulu 66 juta. Dan uangnya tante mantan suami 38.500.000 tak kasih uangku pribadi. Jadi sekarang kurang 200 juta yang di Semarang di bawah temanku itu. Yang 150 juta uangku pribadi, yang 50 juta uangnya temanku ngawi. Begitu teman-teman ceritanya. Tapi jalur aman ya, aku sudah urusi hari Minggu tanggal 9 bulan 2 2020. Aku dibantu bosku dikasih uang 35.000 NT setara 17,5 juta. Jadi sudah ada hitam di atas putih bermateri walaupun belum tepat janjinya, dah ada tanda tangannya. Jadi kapanpun bisa kita urusi teman-teman ya, seperti itu. Karena ini bukan sistem hutang pihutang ya teman-teman ya. Dan temanku itu ternyata uangnya tuh nggak dimasukkan di ATM tujuanku, justru dimasukkan di ATM adiknya namanya Vera Aryani dengan alasan ATM HP hilang. Dan yang alasan tidak masuk akal lagi saat aku datangi ke alamat Semarang, Jawa Tengah, Kecamatan Mijen ya teman-teman, dengan ibunya itu beralasan tidak masuk akal, ibunya tuh sakit stroke. Padahal aku tuh baik loh teman-teman ya. Baiknya gimana? Saat temanku mau pulang, pamit nikah itu aku berencana mau ngasih kado dia, ngasih uang untuk ibunya, kalau uangku tuh nggak dibawa dia segitu banyak gitu loh. Terus itu pun aku masih ngasih uang sangu 2.500 NT Taiwan. Dan malam ultahku ya teman-teman, kan aku ultah itu tanggal 3 bulan 10 ya. Itu dia ngajak aku keluar ke pasar malam. Padahal aku di Taiwan 11 tahun ya. Nggak pernah cuti liburan pribadi, nggak pernah berani izin keluar apalagi malam. Itu tak beranikan diri aku izin, menghargai. Karena aku merasa dia tuh tak anggap adik dan baik, aku jadikan admin amanah gitu loh. Tapi aku nggak tahu kalau dia itu ada niat jahat uangku itu tadi. Padahal itu uangku sudah dibawa temanku ya teman-teman. Tapi aku tidak berpemikiran dia itu mempunyai maksud jahat gitu loh. Aku pikir memang benar belum masuk gitu aja. Terus masih bukan belum masuk ya, udah beberapa hari kok. Maksudnya belum belum diproses. Itu belum ya? Belum teman-teman, uangku belum dibawa itu. Uangku belum dibawa dia. Detik-detik uang mau dibawa. Kan dibawa uangku tanggal 22 bulan 10 dan ultahku tanggal 3 bulan 10 ya. Aku merasa dia tuh baik, ya udahlah aku izin ke bosku. Terus padahal itu uang sudah ada apa ya teman-teman ya? Ada masuk dalam apa? Hitungan aku jalankan usaha gitu loh teman-teman ya. Jadi uang tuh gimana ya aku jelasin. Ceritanya uang itu andaikan aku tutup buku 1 minggu ya teman-teman, 250 juta sampai 300 juta. Nah itu uang nanti buat dikeluarkan lagi gitu loh, terus nanti masuk lagi untuk menjalankan usaha gitu loh teman-teman. Nah temanku itu teman-teman ngajak aku
ke pasar malam, itu aku ambil uang dari bosku 3.000 NT, ambil bukan nyuri maksudnya, pinjam dulu gitu loh. Karena uangku kan sudah masuk dalam usahaku gitu loh. Terus aku belum gajian. Tak belan-belannya aku pinjam 3.000 NT, setara 1,5 juta. Aku kira aku mau ditraktir, aku malam ulang tahun, aku diajak keluar ya. Ternyata enggak, justru aku tuh mentraktir dia, membeliin jaket dia. Aku kan shopping, beli kaos sama apa di net ya teman-teman, kaos sama rok, sama kaosnya ada sweaternya gitu loh, ada slayernya gitu loh. Terus dia tak suruh pilih jaket, dia ambil yang harga 800 NT. 800 NT itu hampir segini teman-teman, kembali 200 NT tuh. Terus akhirnya dia benar ambil itu, tak beliin jajan juga, masih tak kasih uang sangu 2.500 ini sama 505 lembar gini teman-teman ya. Nah itu teman-teman, pulang masih aku kasih uang, aku titip jajan anakmu, nggak dikasihkan. Jahat nggak itu orang? Nah begitu teman-teman. Jadi musuh terjahat kita itu sebenarnya teman yang dekat sama kita, tapi tidak semuanya ya, aku garis bawahi. Itu kebanyakan yang aku alami seperti itu. Jadi orang yang aku baik itu bukannya baik gitu, enggak balasnya, tapi jahat teman-teman. Kebanyakan seperti itu. Makanya semenjak 2019 bulan 10 kejadian uangku di bawah temanku 266 juta, sekarang kurang 200 juta itu, ibuku sangat ketat banget tentang keuanganku. Dulu itu memang aku tuh orangnya suka nggak tegaan ya. Aku menolong teman-teman itu, minjamin uang tuh nggak ada maksud embel-embel pamrih itu enggak. Ya Anda kan pinjam 1.000 ya balik 1.000, tepat waktunya saja seneng, enggak maki-maki kita, enggak fitnah gitu aja seneng. Kadang sudah aku tolong dengan ikhlas tanpa pamrih, masih maki-maki, masih menyepelekan. Contohnya ya, tuh pembantunya toko Indo dulu 2022, belum lama 2022 lebaran puasa. Aku mau kirim ke ibuku, kan ibuku operasi ya, operasi bisul. Ternyata nggak pakai uangku pula. Aku kan kirim 30.000, aku masih diperpanjang paspor ARC ya, teman-teman ya. Otomatis kan aku nggak bisa kirim lewat aplikasi. Nah, aku kan ke toko Indo, terus dibantuin kirim sama itu pembantunya. Aku nggak kenal banget sih, cuma tahu itu pembantunya toko Indo. Dibantu 20.000 pertama ya. Berarti kan kurang 10.000 belum dibantu. Terus dibawa uangnya besoknya gitu dikirimin. Nah, kok lama nggak dikirim-kirimin? Aku tanyain ya, Mbak, uangnya belum dikirimin, ini mau dipakai ibuku, maaf ya Mbak gitu. Ini ya Mbak, 5 menit lagi gitu-gitu. Dan ternyata itu tuh orang itu, aku mintai bantuan ada maunya. Dia tahu aku masih ada uang cash lainnya gitu. Dia itu minta nomor WA aku. Aku kan mau keluar dari toko Indo. Dia itu di depan menyegat aku, menyegatnya apa ya? Intinya menghadang aku lah intinya, Mbak, boleh minta nomor WA-nya gitu. Ternyata dia itu ada maunya, mau minjam uang aku 5.000 NT katanya. Terus tak kasih 3.000, itu padahal 5.000 NT jatah uang lebaran untuk anakku. Gak dikasih, tahu nggak, sampai sekarang 3.000 NT. Itu udah maki-maki aku, katanya menyepelekan. Uang 3.000 itu nggak banyak, katanya sih. Sekarang udah pulang ke Indonesia, orang Lampung itu. Nggak banyak, cuma 3.000 itu nggak banyak. Ya tak giniin tau, cuma 3.000 nggak banyak, tapi kamu doyan hutang nggak bayar lagi ya. Terus dengan sombongnya dia katanya uangnya tuh udah buat ngantarin TKW Taiwan katanya. Kayak jadi pengantar gitu loh teman-teman. Kok dengan sombongnya dia uang 1,5 juta uang Indonesia 3.000 cufan holek cang, 3.000 holek cang cufan, uang 3.000 NT Taiwan gitu aja nggak bayar, masih sombong katanya ngangkatin TKW katanya teman-teman. Sombong nggak orang seperti itu? Udah nggak mau bayar hutang, maki-maki, masih menyepelekan uang gitu. Bukan itu saja teman-teman, banyak teman-teman seperti itu. Makanya aku di Taiwan sekarang nggak memperbanyaki teman ya. Kalau teman cuma datang di saat ada maunya gitu loh. Lebih baik memperbanyaki uang saja. Jadi aku HP yang ini nggak ada teman, nggak banyak teman-teman. Makanya aku nggak suka ngasih nomor WA, nomor teleponku ke sembarangan orang seperti itu. Terus ujung-ujungnya datang tuh uang. Terus kalau sudah dapat uang, terus tinggal bayar, tinggal ngasih tanpa pamrih, tanpa embel-embel pun masih diolor-olor, masih maki-maki gitu. Ada juga orang Pati dulu 1.000 NT itu maki-maki. Padahal itu mau aku buat donasi masjid. Ya berantem akhirnya, tapi dibayar akhirnya. Begitu teman-teman. Aku tuh orangnya apa ya, nggak tegaan. Makanya ibuku nggak boleh aku pegang uang di Taiwan berlebihan. Ini tadi ceritanya uang dari bosku untuk benerin apa besok keran ya, kamar mandi itu. Kerannya itu nyala 2 tempat gitu loh teman-teman. Jadi kecil untuk mandi showernya.
Nah, begitu teman-teman ceritanya. Jadi intinya di Taiwan aku sekarang tidak memperbanyaki teman, tapi memperbanyaki uang saja. Daripada uang dipinjamkan pada orang yang tidak tanggung jawab, ujungnya tidak bayar, lebih baik aku donasikan ke musola, ke masjid, ke anak yatim, aku masukkan tabungan kotak amal gitu teman-teman ya. Tak sebelkan di dalam kamarku ya tabunganku yang aku sisihkan. Bentar, ini bukuku. Halo, Cang Sufana. Nah, di sini aku tempat sholatnya teman-teman ya. Dimanapun aku berada, di sesibuk apapun duniaku, sesibuk apapun pekerjaanku, tidak meninggalkan sholat 5 waktuku. Begitu ya. Begitu. Nah, ini teman-teman tabungan kotak amal ya. Lebih baik dimasukkan di sini. Lebih baik daripada dihutangin orang yang tidak tanggung jawab, tidak bayar, maki-maki, fitnah, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini tabungan aku sebelkan terutama tetap kedua orang tuaku. Ya, kedua aku anakku, ketiga mas kandungku anaknya, keempat saudara-saudara terdekatku, tante, paman, ponakan-ponakan, nenek, kakek semacam itu, kelima tabungan kotak amal, dan keenam ada tabungan umroh haji, dan ketujuh ada tabungan sedekah subuh. Dan masih banyak teman-teman, aku bikin 15 ya, tapi belum aku tempel sebagian. Dan ada juga tabungan ibu mertua atau ibu mantan suami. Jadi adil semua aku bikinkan ya, bukan cuma aku sendiri, keluargaku, bukan saudara-saudaraku saja. Nah, ibu mantan suami juga aku bikinkan, biasanya aku bagikan Ramadan menjelang Lebaran. Begitu teman-teman. Dan di sini ada koleksi-koleksi emasku. Dan ini cerita dari buku tabungan tadi, saran bosku, satu buku tabungan aku bangkit ya. Karena aku gara-gara jadi TKW Taiwan tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Tahun 2012 bulan 4. Itu kejadian musibah yang ke satu ya. Yang kedua kan uangku di bawah temanku yang aku ceritakan itu tadi. Orang Semarang Jawa Tengah Kota Mijen nih, 266 juta. Yang aku jadikan admin 1 tahun amanah dan waktu tutup buku yang hari Selasa 22 tanggal 22 bulan 10 2019 uangku dibawa ini. Dengan alasan dia menawarkan jasanya bisa bantu ngirim uangku ke Indonesia. Ternyata dimasukkan di ATM dia sendiri, tidak dimasukkan ATM-ku dengan alasan ATM HP hilang, uang di jalan dirampok orang. Dan seperti itu ya. Teman-teman, ini kejadian yang kedua. Aku tapi bisa bangkit 1 tahun kemudian bisa mendirikan rumah impian yang kedua 2020 bulan 10 lantai 1 lantai 2 depan. Tapi bikin sedih lagi aku setelah bangkit 2 kali tertimpa musibah ratusan juta rupiah sebelum jadi TKW Taiwan 2012 bulan 4 itu aku bangkit 2015 jadi TKW Taiwan aku bangkit ya. Dalam cerita satu buku tabungan ini satu menjadi ratusan ribu NT ratusan juta rupiah. Akhirnya buku tabungan jadi anak beranak. Ini saran bosku 2015 buka tabungan dari 200 NT nggak ada 100 ribu tuh loh teman-teman ya yang aku ceritakan tadi. Silahkan dilihat di par 1, par 2, par 3, par 4 ini ya. Akhirnya aku bisa bangkit dan yang kedua tertimpa musibah ini uangku di bawah temanku bisa bangkit 1 tahun kemudian bikin rumah. Tapi bikin rumah impian kedua jarak 3 bulan justru aku diberi ujian rumah tanggaku kandas. Begitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan 2023 bulan 10 bikin rumah impian yang belakang lantai 1 lantai 2 dah sampai tangga. Begitu teman-teman, hidup itu hanyalah persinggahan, hanya sementara. Apa yang perlu kita bangga-banggakan, kita sombong-sombongkan kecuali hanya amal kebaikan kita yang kita bawa ya. Jadi cukup motivasi, bersyukur, bertawakal, perbanyaki ibadah, sedekah itu saja indah. Ngapain harus membohongi orang, menipu orang, jahat ya teman-teman ya. Nah, gitu saja ini dari aku, Mini Taiwan. Dan ceritanya aku membangkitkan usahaku di Indonesia cukup rekapan totalan bayaran setor orderan gitu. Yang tertimpa musibah ratusan juta rupiah pertama gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. Aku bangkit 2015 ya itu. Aku masuk TKW Taiwan kan 2013 bulan 3. Terus 2015 buka tabungan. Jarak 14 bulan kemudian aku cuti kontrak pertama 2016 bulan 2 itu. Aku akhirnya satu buku tabungan bawa ratusan ribu NT Taiwan, ratusan juta rupiah uang Indonesia. Aku bangkit. Pulang membawa tangisan kebahagiaan awalnya 2013 bulan 3. Membawa tangisan, kesedihan, air mata, air darah, nanah ya ibaratkan seperti itu. Jadi TKW Taiwan awalan. Dan alhamdulillah kontrak pertama yaitu aku bisa membawa tangisan kebahagiaan untuk keluargaku, untuk diriku sendiri juga. 2016 bulan 2. Dan ini teman-teman yang bayar cash di sini ya, masuknya di sini. Dan teman-teman yang bayar
cash ini aku tabungan titip bosku setiap bulan 10.000 NT, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, tapi dimasukkan ATM-ku itu juga. Dan teman-teman yang bayarnya transfer NT Taiwan masuk otomatis di ATM-ku itu tadi. Yang Indonesia masuk di ATM Indonesia. Dah begitu ceritanya ya teman-teman ya. Jadi janji Allah tuh indah asalkan kita sabar, ikhlas, bersyukur, tawakal, motivasi positif thinking saja. Jadi intinya seperti itu. Jadi jaga lisan kita juga. Jangan mudah untuk menghina, merendahkan sesama. Entah itu dari segi fisik, materi, pekerjaan, karir, usaha, dan lain-lain. Karena di atas langit itu masih ada langit. Bila Allah berkehendak itu mudah, bagaikan membalikkan telapak tangan kita saja. Allah itu maha membolak-balikkan hati, nasib, rezeki umatnya, teman-teman. Jadi yang di atas tidak selamanya di atas, yang di bawah tidak selamanya di bawah, yang cantik tidak selamanya cantik, yang ganteng tidak selamanya ganteng. Ya, semua itu bisa dibolak-balikkan ya. Jadi jangan merasa kita itu paling segalanya, jangan merasa kita itu paling tinggi, jangan merasa kita itu paling cantik dan paling hebat dan lain sebagainya. Nggak ada di dunia ini yang hebat, yang kaya, kecuali hanya Allah saja yang kaya, yang segalanya ya. Oke, jadi seperti itu, salam dari aku, Mini Taiwan Sidomulyo ya teman-teman ya. TKW Taiwan berasal dari kota Reok, Jawa Timur, dan ini. Jadi aku di Taiwan cukup rekapan totalan bayaran setor orderan. Begitu. Ya teman-teman, ini cerita kisah nyataku. Jadi intinya hidup cukup perbanyaki ibadah, sedekah, dan bersyukur, positif thinking saja. Jangan diperbanyaki menghina, hujat-menghujat, merendahkan, menjatuhkan, memandang seseorang cuma sebelah mata saja. Thank you, semuanya. Bye-bye.